حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, baik yang berada di Masjid Al-Falah ini offline maupun yang online, Mitra Muslim Surabaya yang lewat radio apa namanya? Suara Muslim. Suara Muslim, ya. Alhamdulillah kita pagi hari ini dipertemukan Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, lahir batin, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua juga mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita kan orang Islam, ya. Orang Islam itu cara berpikir kita kan harusnya Islami. Dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita menurut Al-Quran, negara paling maju itu kriterianya apa? Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, al-ayah. Ya, jadi jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, lafatahna, pasti, ya, Allah jamin tuh, pasti akan kami buka, ya, keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi negara paling maju di dunia itu negara yang masyarakatnya beriman dan bertakwa. Pertanyaannya, negara mana yang masyarakatnya paling beriman dan bertakwa? Nggak ada. Ya, saya kan tidak bilang hanya sekarang. Jadi kalau kita orang Islam, negara yang paling maju adalah negara Nabi. Negara Madinah di masa Rasulullah SAW. Itulah negara paling maju. Itulah negara model. Kita ini orang Islam ini enak sebetulnya. Kalau kita mau maju ke depan, karena kita memperjuangkan peradaban Islam. Kalau kita mau memperjuangkan peradaban Islam, harus ada gambaran, kan. Peradaban Islam itu kayak apa? Wujudnya seperti apa? Kan sekarang dari zaman saya sekolah di SMP Padangan Bojonegoro dulu, ya, tahun 77 saya masuk SMP, negara Indonesia itu disebut negara sedang berkembang. Ya, sekarang alhamdulillah tetap, ya, sedang berkembang. Ya. Kita diukur dari mana negara kita sedang berkembang? Kita belum maju katanya. Ya, karena diukur dari pendapatan per orang. Ya, sekarang kita di angka sekitar 4.000 US dollar per kapita per tahun. Ya. Ditargetkan dalam roadmap, ya, pendidikan nasional kita yang disusun di masa Menteri Nadiem Makarim dulu, peta pendidikan nasional tahun 2030, kita akan mencapai negara maju dengan pendapatan per orang 11.228, ya, US dollar per kapita per tahun. Nah, ditargetkan kita menjadi negara maju dengan pendapatan 27 juta rupiah per orang per bulan pada tahun 2045. Jadi sekarang, sejak zaman saya sampai sekarang anak saya sudah punya cucu, tetap pelajarannya sama, bahwa negara maju itu negara yang duitnya banyak, negara yang penduduknya mendapatkan pembagian uang yang banyak, meskipun itu di atas kertas, ya. Nah, itulah sehingga ketika orang berjuang, negara kita mau maju, kita mau memperjuangkan peradaban Islam, yang mau kita perjuangkan apa? Karena banyak orang Muslim terkena ghusul fikri, ya, terkena pemikiran, perang pemikiran. Akhirnya terjadi yang disebut sebagai confusion of knowledge, kekacauan ilmu.
Ya, kekacauan ilmu melahirkan orang itu hilang adab, hilang sopan santun yang islami, ya. Jadi nggak ngerti lagi mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mulia, mana tidak mulia. Ya. Kalau disebut Al-Quran itu kan datang mengubah cara berpikir, mengubah worldview, ya, mengubah pandangan alam. Ketika dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ketika itulah berubah masyarakat Arab yang semula masyarakat yang tidak, ya, punya budaya ilmu, tidak punya budaya tulis, dalam waktu yang sangat singkat menjadi masyarakat yang pembelajar. Masyarakat yang punya budaya literasi yang sangat tinggi. Mereka haus ilmu. Aktivitas sehari-hari yang paling utama adalah mencari ilmu, ya, berdiskusi, menulis, bertanya. Makanya dalam Al-Quran, kebangkitan Islam itu dan kebangkitan peradaban manapun mesti dimulai dari kebangkitan ilmu. Ya, budaya, sekarang orang nyebut budaya literasi. Maka dalam Al-Quran banyak kan, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah. Karena ciri dari orang pinter, orang itu suka ilmu. Ciri orang suka ilmu, ya suka bertanya. Ya, maka diperintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Ya, bertanya, bertanya, bertanya. Nah itu, kalau anak senang bertanya, insya Allah pinter. Raja Ali Haji, ya, ulama dan sastrawan besar, dalam Gurindam 12 pasal 5, dia mengungkapkan salah satu ciri di antara orang pintar itu suka bertanya. Dia katakan di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Ya, jadi ciri orang. Nah, nanti peradaban, kalau kita membangun peradaban Islam, mesti peradaban Yahudi, peradaban Barat, Jepang, ya, India dan manapun bangkit mesti budaya ilmu. Nah, kalau budaya ilmu ini nggak tumbuh, nggak bisa. Ya, nggak bisa dia peradaban itu bangkit. Jadi kenapa ini sekalian? Ini penting karena kita ini umat yang unik. Kita ini umat satu-satunya di muka bumi yang punya contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ini mau bangun apa? Mau bangun manusia yang terbaik. Kita ada contohnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau satu-satunya manusia yang akhlaknya sempurna. Ya, bahkan dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, ya, Imam At-Tirmidzi menggambarkan kehebatan Rasulullah itu bukan hanya akhlaknya, tapi juga fisiknya. Ya, jadi bukan hanya akhlak tapi kholaknya. Rasulullah itu hijrah beliau berumur 53 tahun. Ya, kemudian Rasulullah 10 tahun di Madinah, memimpin perang sekitar 20 kali. Itu fisik yang luar biasa. Ya. Dan nanti memang Rasulullah diperintahkan mendidik para sahabat memiliki fisik yang hebat. Ya, yaitu kekuatannya 10 kali lipatnya bangsa Romawi waktu itu. Ya, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, siapkanlah orang-orang mukmin untuk berperang. Biasanya ayat ini nggak masuk dalam ayat pendidikan. Padahal ini ayat yang sangat penting karena nanti sahabat Nabi itu kekuatannya 10 kali lipatnya bangsa Romawi. Dan itu terbukti. Al-Baqarah 247 menggambarkan sosok Talut sebagai pemimpin bastatan fil ilmi wal jismi, hebat dalam ilmu dan hebat dalam fisik. Nah, jadi nanti kita lihat bagaimana cara membangkitkan peradaban Islam. Jadi kalau keluarga terbaik, keluarga Nabi, ekonomi terbaik, ekonomi Nabi, sistem ekonomi terbaik, sistem politik terbaik, sistem politik Rasulullah SAW. Ya. Masyarakat terbaik, masyarakat Nabi. Beliau jamin itu. Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum,
tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu zamanku, kata Rasul. Ya, kemudian diikuti dengan generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu yang kita sebut sebagai generasi salafus soleh. Nah, inilah model. Jadi kalau kita mau membangun diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita punya contoh. Ya. Hari Kamis yang lalu saya di Kementerian Agama, ya, karena sudah disiarkan oleh Instagramnya Pak Wamenak, Wakil Menteri Agama. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan model pendidikan ideal untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ya, kapan-kapan saya jelaskan. Saya jelaskan ini, kita punya model. Dan model itu punya landasan konstitusi yang kuat. Jadi bangsa kita ini insya Allah bangsa muslim terbesar di dunia yang punya peluang besar untuk menjadi khairu umat terbaik. Kita punya konsepnya. Ya, karena Pak Presiden kita, Pak Prabowo, di buku Paradoksnya menginginkan Indonesia jadi negara kuat. Ya, beliau kutip dua kata-kata dalam dunia internasional itu terkenal. Satu, si vis pacem para bellum. Jika kamu mau damai, siapkanlah perang. Ya, yang kedua kata-kata Thucydides. Thucydides ini filosof Yunani. Ya, dia Pak Prabowo ngutip bahasa Inggrisnya. Ya, the strong do what they can, the weak suffer what they must. Yang kuat akan berlaku semampunya, yang lemah akan menderita yang sudah sepatutnya. Maka beliau buat program makan gratis, karena banyak analisis memang rakyat Indonesia itu banyak yang kurang gizi. Dibikin, ya saya mengusulkan 9 kriteria Indonesia Emas. Jadi bukan hanya maju ekonominya, pendapatannya naik, ya. Karena mengacu kepada model negara paling maju tadi, model negara terbaik. Jadi kalau kita bilang negara kita mau maju, maju kemana? Karena kita maju bukan maju seperti di Barat. Kalau di Barat maju itu berubah, change. Mereka selalu bilang berubah, tesa, antitesa, sintesa. Mereka tidak pernah mencapai satu tahapan tertentu yang ideal. Mereka nggak punya model. Kita orang Islam punya model. Negara terbaik, negara Nabi. Negara paling maju, negara Nabi. Itu bukan klaim kosong. Itu real. Ya. Di dalam satu pengajian di Mahkamah Konstitusi saya sampaikan satu riset dari Profesor Hamidullah dari Perancis. Ini riset lama, ya. Dan pernah ditulis juga oleh tokoh Masyumi, Zainal Abidin Ahmad. Beliau tahun 70-an menulis buku tentang negara Madinah. Yang unik apa? Negara Madinah itu ditemukan negara pertama di dunia yang punya konstitusi tertulis. Jadi Piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world. Konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Itu Piagam Madinah. Bayangkan, itu 620-an. Rasulullah hijrah 622 Masehi. Dalam waktu yang sangat singkat, ya, Rasulullah berhasil membangun manusia-manusia terbaik. Ini fokus kita. Karena nanti kalau kita mau bangun peradaban, yang kita bangun apanya? Manusianya. Ada kan orang bilang gini, Rasulullah itu di Madinah yang dibangun masjidnya, Masjid Nabawi. Betul, bangunannya masjid. Tapi ingat, sebelum membangun masjid, Rasulullah bangun manusianya yang mau memakmurkan masjid. Sehingga ketika masjid berdiri, masjidnya makmur. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atas zakah wa lam yakhsha illallah. Masjid kita ini makmur kalau kita punya kualitas manusia seperti ini. Imannya kuat, ibadahnya kuat, sholatnya hebat, zakatnya benar, ya. Dan walam yakhsha illallah. Tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah.
Nah ini, kualitas manusia seperti ini gimana bangunnya? Kita banyak bangun masjid nih, Dewan Dakwah kita. Ribuan sudah. Ya. Nah ini harus kita evaluasi. Ternyata banyak kadang-kadang masjid kita bangun, nggak siap manusianya. Ya. Nah ini harusnya yang disiapkan pertama manusianya. Kita bangun, ada yang bilang Rasulullah itu hebat karena membuat negara Madinah. Betul, negara Madinah itu hebat. Tapi ingat, bukan negaranya yang hebat. Manusia yang mengisi negara itu yang hebat. Masjid Megah, manusianya siapa? Ya banyak kawan-kawan kita yang ada berapa yang datang ke saya mengatakan, Ustadz kita akan membangun jaringan bisnis dari masjid. Kita akan membangun peradaban di masjid, dari masjid, berbasis masjid. Saya bilang, bukan bangunannya. Manusia yang di masjid itu siapa? Pengurusnya siapa? Ya. Karena sekarang ini aneh di kalangan masyarakat kita, bahkan ya di kalangan anak-anak kita, aktivitas di masjid itu nggak disebut pendidikan. Hampir semua masjid kita kalau subuh, kuliah subuh, nggak ada anak-anak. Nanti jam 7 rame sekolah. Jadi anak itu lebih penting ke sekolah daripada ke masjid. Saya udah usul ke Dewan Dakwah, mudah-mudahan bisa kita perjuangkan. Harusnya jam pertama sekolah itu subuh berjamaah di masjid. Qobliyah subuh itu pahalanya dunia seisinya. Kan coba anak-anak kita sekolah, jam pertamanya di masjid, terus sarapan bareng, ya kan? Pulang, bahkan saya usulkan jam kantor sekalian. Ya. Jadi jam kantor, insya Allah nggak macet. Jakarta ya. Pengalaman saya di Jakarta itu jam yang nggak macet ya sebelum subuh. Ya kan, jadi sekalian kan. Semua kantor mulai buka, subuh berjamaah di masjid. Ya kan, habis itu sarapan, jam zuhur berjamaah pulang. Ya, jadi nggak masalah ya, insya Allah. Al-Falah mau mulai bagus. Ya, jadi sekolahnya jam pertamanya subuh berjamaah. Itu tahajud lebih bagus lagi jam 3. Ya, ya jadi ya tidurnya di masjid kalau begitu sekalian. Tadi Allah kembali kan ke peradaban dia. Karena kalau kita kehilangan model ya, kita jalan di tempat. Kita nggak tahu kita ini sebetulnya berjuang itu maju gak sih? Dulu saya punya kakek ya, Masya Allah kakek saya itu pedagang pasar, kerjaannya ngajar ngaji di kampung ini Padangan Bojonegoro. Tapi kalau saya pulang dulu kuliah dari IPB, kakek saya itu pertanyaannya satu, ya, wong Islami, umpamane wong dagang gitu, saiki rugi apa badi? Itu pertanyaan yang dari tahun 80-an tuh susah saya jawab. Sekarang ibaratnya orang Islam itu dagang, kita ini sekarang di Indonesia itu rugi apa untung? Nah, kalau kita lihat medsos sekarang gelap, ya, isinya wakil menteri ditangkep, ya, menteri salah ngomong, itu aja akhirnya kan jadi gelap karena semua yang kita siarkan, yang kita baca adalah yang salah. Kan kalau kita di jurnalistik sebagai wartawan ya kita hafal betul ya cara membuat orang resah itu ya. Karena dalam dunia jurnalistik itu kita bilang bad news is good news. Ya, berita buruk itu berita baik. Ini jamaah nih, rapi tiap hari begini, gak ada masalah. Ya. Tiba-tiba ada kasus satu apa gitu kan, ada pesantren tuh tiap hari jalan baik, bukan berita. Begitu ada kasus pelecehan seksual, satu aja masuk berita. Ya, tiap hari anak sekolah nggak tawuran, bukan berita. Begitu tawuran, berita. Menteri yang korupsi kan satu, ya kan? Yang nggak korupsi, yang paling nggak definisi korupsi itu yang belum ditangkap KPK. Itu definisi korupsi itu ya. Bukan apakah dia korupsi atau korupsi kita nggak tahu. Pokoknya yang belum ditangkap KPK berarti belum korupsi. Itu aja definisinya itu satu kan sekarang. Tapi karena satu itu terus akhirnya jadi seolah-olah gambarannya semuanya korupsi. Itu biasa nih. Ya.
Nah, kita gimana memandang peradaban? Ya, ini dari situ ya konsep pertamanya. Jadi alhamdulillah karena nggak ada yang bisa jawab, jadi bukunya aman. Nah, hadirin rahimakumullah, tapi saya mau hadiahkan kepada jamaah yang usianya paling senior. Nah, siapa yang umurnya paling senior? Perlu cek KTP ya kayaknya. Ada yang 70 tahun ke atas? 70. Hah? Ada yang 80 tahun? 80 tahun, ada yang usia 80 tahun. Kalau nggak ada yang merasa paling tua. Ya, 66. 66 masih muda, Pak. Baik, nanti gampang ya. Jadi adik sekalian, kita kalau lihat sebetulnya gini kan, peradaban Islam itu sekarang ada nggak sih? Ya, sebab kalau ada berarti kita perkuat. Kalau tidak ada berarti kita wujudkan kan gitu. Jadi kalau kita pakai misalnya pembagian peradaban sekarang ini di dunia ini, yang teori terkenal yang sangat populer itu bukunya Samuel Huntington. Ya, terbit tahun 96. Jadi kalau kita kajian peradaban, mesti kita akan ketemu yang namanya peradaban Islam dan peradaban Barat. Tapi Samuel Huntington nulis buku tahun 96, kelanjutan dari jurnal, tulisan dia di Jurnal Foreign Affairs tahun 93. Setelah komunis runtuh, Soviet bubar, ya, maka dunia ini kata dia dibagi menjadi 8 peradaban. Yang main sekarang di pentas global ini 8 pemain besar, ya. 1 Barat, Amerika, Eropa, ya, Australia itu Barat, Western Civilization, Al-Hadara Al-Gharbiyah. 2 Orthodox Civilization, peradaban ortodoks, Rusia dan kawan-kawan. 3 Cina, 4 Jepang, 5 India, 6 Latin Amerika, 7 Afrika, 8 Islam. Nah, nanti di buku itu digambarkan ciri-ciri masing-masing peradaban. Ya. Nah, cuma Samuel Huntington ini memang provokator. Ya, dia betul provokator. Saya kebetulan mengambil mata kuliah Islam and the West ketika S3, Islam dan Barat. Alhamdulillah yang mengambil mata kuliah itu cuma saya sendiri. Jadi saya tiap kuliah hanya berdua dengan profesornya, namanya Profesor Mudathir Abdul Rahim dari Sudan. Berdua aja, akhirnya kami akrab karena yang kuliah cuma sendirian. Ya, saya ambil S2 juga dulu sendirian. Enak kalau antum cari kuliah yang mahasiswanya sendirian, itu enak betul. Saya sudah merasakan. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di pusat di Masjid Al-Furqan membuka Dewan Dakwah Boarding School, sekolah unggulan berbasis masjid. Jadi siswanya itu 24 jam tinggal di Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah. Alhamdulillah tahun ini dapat 2 orang murid. Ya, 2 orang. Saya bilang ke mereka, saya ngajar, kamu nggak usah minder. Ya, Wiro Sableng itu sendirian. Ya, dididik oleh Sinto Gendeng. Ya. Dari 1 orang Wiro Sableng jadi jutaan orang 212 berkumpul di Monas. Keren, ya kan? Ya, pendidikan itu semakin sedikit semakin mudah mendidik, karena nanti mendidik tidak sama dengan mengajar. Maka saya selalu mengingatkan pendidikan tidak sama dengan sekolah. Di masa Nabi nggak ada sekolahan, di masa Nabi ada pendidikan. Sekolah bisa menjadi tempat pendidikan kalau di sekolah itu anak-anak dididik menjadi orang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tapi kalau sekolah mendidik anak jadi sekuler, materialis, akhlaknya bejat, itu sekolah bukan tempat pendidikan. Ya, jadi belum tentu orang kuliah di perguruan tinggi, belum tentu dia berpendidikan tinggi. Muhammad Natsir nih, beliau tidak kuliah di perguruan tinggi, tapi beliau berpendidikan tinggi. Ada orang yang kuliah sampai doktor, tapi pendidikannya rendah. Ya, karena dia tidak tahu siapa dirinya, untuk apa dia hidup, mau kemana setelah dia mati, apa kewajiban dia, ya, kepada orang tuanya, ya, kepada nabinya, ya, kepada keluarganya. Dia tidak tahu, itu rendah pendidikannya.
Jadi peradaban ini, Islam ini salah satu. Nah, Huntington itu bilang begini di bukunya, Islam is the only civilization, which has put the survival of the West in doubt, and it has done at least twice. Dia bilang. Jadi Islam itu satu-satunya peradaban yang pernah hampir memusnahkan Barat. Karena 2 kali Turki Utsmani pernah mengepung Eropa, kota Vienna, dan 2 kali itu gagal. Andekan waktu itu kota Vienna jatuh ke tangan Turki Utsmani, Eropa itu diperkirakan total Muslim. Tapi ternyata sekarang ini, Eropa bahkan Amerika sekarang mengalami pergeseran. Nggak diserbu secara fisik sekarang ini. Tapi justru banyak sekarang masuk Islam karena melihat kekuatan, keindahan, akhlaknya orang-orang Muslim di Gaza. Ini unik nih sekarang. Jadi nanti yang menarik banyak orang Barat masuk Islam, termasuk salah satunya ponakan Perdana Menteri Tony Blair, itu adalah akhlaknya orang Islam. Mereka ini kagum. Kok orang Gaza ini menderita, keluarganya mati. Ada perempuan gendong anak, keluarganya habis, dan perempuan ini gak stres, anaknya meninggal, ini milik Tuhan, saya kembalikan, diambil oleh Tuhan, ikhlas. Coba di Barat orang bebas melampiaskan nafsu, tapi justru banyak yang stres. Mereka gak bisa lepas dari alkohol, gak bisa lepas dari drug, obat penenang. Dan maka mereka heran, kok ada manusia yang rumahnya hancur, keluarganya habis, tapi nggak stres. Itu mengagumkan mereka. Akhirnya mereka bertanya, akhirnya mereka belajar Quran, Jadi sekarang banyak yang masuk Islam karena akhlaknya orang-orang Gaza. Sehingga kalau saya kemarin di Masjid Salahuddin juga saya bilang, ini peralihan peradam dari Huntington sudah mengingatkan. Wahai orang Barat, di antara 7 peradaban di luar Barat ini, Islam yang harus Anda perhatikan. Karena Islamnya satu-satunya peradaban yang pernah ngalahkan Barat. Jepang nggak pernah, Cina nggak pernah, India nggak pernah ngalahkan Barat. Hanya Islam. Dan dia bilang setidaknya 2 kali. Dalam perang salib, hampir 200 tahun, Islam unggul akhirnya. 1187 kota Yerusalem dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. 1453 Konstantinopel dibebaskan Muhammad Al-Fatih. Kita sebenarnya bisa sebelumnya Yerusalem di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 636 Masehi. 4 tahun setelah Rasulullah wafat, umat Islam sudah mengalahkan Romawi. Jadi kalau kita lihat dari hijrah Nabi ke penaklukan Yerusalem itu hanya 4 tahun. 711 umat Islam sudah memimpin Eropa. Sampai ada satu buku yang, banyak buku tapi salah satu buku yang suka saya baca itu adalah buku ditulis oleh sejarawan Irlandia, namanya Tim Wallace Murphy. What Islam Did for Us. Silahkan cari di internet ada. Bukunya biruan. What Islam Did for Us. Ini orang Barat nulis tentang Islam. Apa yang Islam perbuat untuk kami bangsa Barat. Dia tulis subbab dalam buku itu apa? The West Debt to Islam. Hutang Barat terhadap Islam. Tim Wallace Murphy mengakui sampai kapanpun kami bangsa Barat tidak pernah mampu melunasi hutang kami pada orang Muslim. Dia ceritakan bagaimana Barat mengambil alih sains dan teknologi. Dulu ulama-ulama kita di sini itu seneng kalau ilmunya dimanfaatkan oleh masyarakat. Makanya dulu mereka itu nggak ada hak royalti, hak cipta ini enggak, karena begitu ilmunya dipakai masyarakat, seneng ulama. Ada ulama Islam namanya Ibnu Haytham. Itu dikenal sebagai bapak optik modern. Buku-buku yang ditemukan karya beliau itu hampir 200 buku. Yang unik, Ibnu Haytham ini menulis kitab juga, Tahdhibul Akhlak, pendidikan akhlak. Ibnu Haytham ditugaskan oleh gubernur Syria menerjemahkan kitab pengobatan Galen
kita pengobatan Yunani, dibayar 100 dinar sebulan. Kalau dinar itu 4,25 gram emas, berarti gajinya itu bisa 2 juta ya sekarang. 1 gram emas itu bisa 1 miliar lebih. Gajinya Ibnu Haytham dari gubernur Syria. Tapi uniknya Ibnu Haytham itu nggak mau. Kalau nggak salah dia hanya mau menerima 4 atau 14 dinar. Dia bilang kebutuhan saya sebulan segini. Nggak mau menerima gaji lebih besar. Cari sekarang profesor yang digaji 1 miliar nggak mau. Atau nanti baca sejarah ilmuwan muslim. Ya, Abu Raihan Al-Biruni yang ensiklopedik, ahli berbagai bidang ilmu. Yang unik, Abu Raihan Al-Biruni pergi ke India, belajar bahasa Sanskerta dan menulis kitab tentang agama Hindu. Kitabul Hind. Jadi dulu ulama kita ini, kalau kita lihat dalam sejarah sains, peradaban Islam cukup menarik. Ya. Nah sekarang kita, karena waktunya tidak banyak, saya ingin singkat saja bahwa, jadi Huntington bilang, hanya Islam yang pernah mengalahkan. Dan ternyata dia perkirakan, Islam ini ke depan akan menjadi semakin, menjadi ancaman bagi Barat. Salah satu yang dia sebutkan apa? Jumlah orang muslim ini, penduduknya itu nambahnya paling cepat. Ya. Maka di majalah Hidayatullah saya pernah tulis artikel 2017. Judul artikel saya di kolom itu, Presiden 10 anak. Jadi saya punya entah saya canda atau serius ya, saya nggak tahu. Pokoknya saya tulis saja. Bahwa kalau saya jadi presiden, program saya One Family 10 Children. Satu keluarga 10 anak. Dan negara akan membiayai orang-orang soleh supaya anaknya banyak. Orang-orang jahat jangan punya anak. Itu konsep. Itu adil. Ya. Jadi saya bilang ke Mahkamah Konstitusi, ya waktu pengajian, saya bilang makna adil itu apa? Adil kok 2 anak cukup? Itu tidak adil. Karena ada orang, misalnya pemerkosa, jangan punya anak. Gitu loh. Itu adil itu ya kan? Orang soleh. Siapa contohnya di sini? Ini ada Dr. Abdul Ghafir. Anak berapa? 9 ya? Hah? 9. Tambah lagi nanti. Ya, 3. Ya. Ustadz Fatur mah? Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur. Anak beliau berapa? Berapa kira-kira? Ya pokoknya harus banyak lah. Ya, jadi ya kayak Pak Habibie lah menurut saya ya. B.J. Habibie, ya menurut saya, tapi belum tentu beliau setuju karena, tapi saya nulis buku tentang Pak Habibie tahun 95. Ya orang seperti Pak Habibie, Pak SBY itu kalau menurut saya anaknya ya 17. Ya adil itu ya kan, mana pinter, ya kan baik, kaya. Ya, 100 tahun belum tentu lahir. Ya. Saya alhamdulillah anak sementara 7, cucu 3. Sementara hidup di dunia. Ya. Jadi itu ya Pak. Jadi kalau adil itu di situ. Nah, apa kata Huntington tadi? Islam itu peradaban yang anaknya tuh cepet. Ya, sekarang Barat Pak. Jepang minus, Itali minus, Jerman minus pertumbuhannya. Singapura sekarang udah mulai minus. Banyak mereka sekarang udah minus. Jadi mereka punah nih. Pemain bola sekarang di Eropa lebih banyak yang hitam. Ya, coba lihat dari segi ini saja, krisis sosial. Nah sekarang kalau kita bikin kemajuan nggak begitu. Nah sekarang gini, gimana cara membangkitkan? Jadi peradaban Islam ini eksis. Meskipun kita banyak kelemahan sekarang, tapi orang mengakui Islam ini punya potensi besar untuk bangkit. Pertama, kenapa kita lihat dari mana? Kita punya kekayaan ajaran yang tidak berubah. Islam itu satu-satunya agama yang di seluruh dunia ibadahnya itu nggak berubah, tetap 1400 tahun. Saya sudah survei nih, orang Islam tahiyat saja semua mengeluarkan jari telunjuk. Antum cek seluruh dunia, saya udah cek, saya lirik ke kiri kanan, tiap tahiyat orang Islam tuh jari telunjuk. Ya ada yang begini-begini, ya kan? Ada yang diem, ada yang semangat begini, ya itu saya nggak ada yang berani mengubah ini. Ya, bahkan ketika Pilpres 0102
ya pendukung 02 itu waktu foto nggak berani begini, tapi waktu tahiyat semua 01. Hah? Jadi jangan diremehkan, Pak. Rukuk begini, sujud begini, wudhu begini, nggak ada yang bisa ngubah. Orang ngubur jenazah sama orang Islam, dimanapun nggak berubah. Kita sholat di masjid mana saja sama. Iya, iya kan, kita di mana saja ketemu orang Islam, masuk kita sholat. Ini nggak ada yang seperti Islam. Orang Islam itu menyebut nama Tuhannya sama. Jadi Islam itu punya konsep yang tetap, ya, yang tidak berubah. Yang kedua, Islam itu punya kekayaan sejarah. Islam adalah peradaban yang terbukti dalam sejarah, terbukti rahmatan lil alamin. Penaklukan Yerusalem yang pertama 636 Masehi, Karen Armstrong, penulis Inggris itu sampai mengatakan dalam bukunya A History of Jerusalem, dia bilang ini penaklukan yang paling damai di kota Yerusalem. Ya, the most peaceful conquest, penaklukan yang paling damai. There was no killing, nggak ada pembunuhan, nggak ada pemaksaan orang masuk Islam, nggak ada penghancuran bangunan, no destruction of property, nggak ada bangunan dihancurkan, nggak ada pengusiran orang berbeda agama, nggak ada penghancuran rumah-rumah ibadah agama lain. Kata Karen Armstrong nih, dia kan mantan biarawati, nggak pernah terjadi ada kekuatan besar menaklukkan Yerusalem, melakukan kebaikan seperti orang Muslim. Di mana Islam masuk, tempat itu menjadi pusat peradaban. Andalusia 800 tahun orang Islam mimpin. Ya, Karen Armstrong bilang zaman kejayaan Islam di Spanyol juga merupakan zaman kejayaan Yahudi. Hancur Spanyol 1492, Granada jatuh, orang Yahudi sekitar 150.000 pindah karena umat Islam Yahudi dikasih 3 pilihan, pindah agama, ya masuk Kristen, keluar dari Spanyol atau mati. Akhirnya jutaan orang Muslim keluar dari Spanyol kemana? Orang Yahudinya ke Turki Utsmani, 400 tahun Yahudi dilindungi. Jadi Islam itu rahmatil alamin itu terbukti. Kita punya potensi sejarah. Ya. Yang ketiga, umat Islam itu sekarang punya potensi kekayaan alam yang luar biasa. Dan Indonesia ini punya, saya hari Kamis yang lalu di Kementerian Agama saya katakan, Indonesia insya Allah menjadi negara besar, negara hebat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, punya 4 potensi yang bisa. Pertama, religiositas. Orang Islam ini Masya Allah di Indonesia ini, Pak, itu penelitian dari Pew Research Center, satu lembaga survei dunia, yang menemukan survei di berbagai negara, di survei tingkat keberagamaan atau religiositas. Mereka ditanya, menurut Anda agama itu masih sangat penting atau tidak? Nah, orang Indonesia yang menjawab agama sangat penting masih 93%. Cina paling rendah, hanya 3% yang mengatakan agama sangat penting. Australia 18%, Jepang 10%, Inggris, Perancis, Jerman, Swedia sekitar 10-11%, Spanyol 22%. Tadi saya nonton Barcelona, kelihatan. Karena saya nonton bola cuma 2, Liverpool sama Barcelona. Karena saya ada pemain Muslimnya, itu dalam kajian peradaban penting. Ya, karena dulu mereka sangat anti-Islam. Dulu di Spanyol nggak boleh ada simbol-simbol Islam. Orang nyimpen Quran dihukum, orang khitan dihukum, ngubur jenazah, bahkan pakai nama Arab pun nggak boleh. Dulu 1496, ya. Sekarang lihat, Spanyol menjadi negara pendukung Palestina yang kuat sekarang. Spanyol ada satu survei yang penduduknya dalam seminggu terakhir tidak melakukan ritual agama apapun. Jadi sudah sangat sekuler. Agama nggak penting. Nah, orang Indonesia, Masya Allah, Amerika, maaf ya, Israel tinggal 36%. Makanya Israel ini yang religius, yang masih pegang agama Yahudi, itu tinggal 36%.
Amerika 53%. Ya. Nah, alhamdulillah Indonesia Pak, dengan program sekularisasi, Freemason, gerakan liberal di Indonesia itu masuk Indonesia 1762. Freemason ditutup Bung Karno, dibubarkan Bung Karno 1961. Jadi 200 tahun Freemason dengan liberty, equality, fraternity beroperasi di Indonesia. Melakukan liberalisasi, sekularisasi. Ya. Kita dijajah ratusan tahun. Sekolah-sekolah besar-besaran Belanda melakukan proses sekularisasi dan kristenisasi dengan politik etis 1901. Ya, otaknya itu seluruh guru-gurunya dengan Abendanon. Ya, mereka pintar orang Belanda itu. Orang Islam selama ini melawan terus, pondok-pondok pesantren melahirkan mujahid gak berhenti-berhenti. Antum bayangkan kan, kalau tentara sekutu, tentara pemenang perang dunia kedua itu datang bulan November, ya misalnya bulan Oktober ya datang ini di Surabaya seperti kondisi sekarang dengan kekuatan militernya yang kira-kira sekarang sanggup melawan mereka. Dulu ini mereka datang, yang datang ke negeri kita ini bukan pasukan kaleng-kaleng, itu pasukan pemenang perang dunia kedua, senjatanya terhebat. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan fatwa jihad 22 Oktober 45. Fardu ain hukumnya bagi orang muslim yang tinggal dalam jarak safar dari kota Surabaya mempertahankan kemerdekaan. Itu fatwa Kiai Hasyim Asy'ari. Fardu ain bagi orang yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Yang lain nanti fardu kifayah membantu. Yang gugur dihukumi syahid. Yang berkhianat dibunuh, hukum mati. Tegas. Dan fatwa beliau didukung seluruh umat Islam Indonesia. Sampai Koran Kedaulatan Rakyat tulis judul 60 million kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah. 60 million waktu itu jumlah kita 60 juta. Ya, jadi nggak main-main dulu. Dulu yang jihad itu santri. Pondok-pondok kita dulu melahirkan mujahid, melahirkan pejuang. Nah, Belanda tahu itu. Maka dibikinlah sekolah-sekolah dari HIS, Mulo, AMS sampai perguruan tinggi. Yang sekolah-sekolah itu misinya apa? Salah satu misinya di samping menyediakan buruh murah, pegawai-pegawai pemerintah, salah satunya adalah mengikis semangat jihad. Bahasa mereka itu menghapus fanatisme Islam. Akhirnya orang-orang yang sekolah Belanda itu gak mikir jihad, yang penting mikir cari makan. Lulusan SMA waktu itu, kalau jadi pegawai pemerintah Hindia Belanda, gajinya 150 gulden. Harga beras waktu itu 0,05 sen per kilo. Jadi kira-kira kalau harga beras 10.000 per kilo, gaji lulusan SMA waktu itu awal abad 20 sekitar 15 juta rupiah per bulan. Jadi dulu Belanda bikin pendidikan keren, kualitasnya keren. Cuma mereka nanti udah nggak mau ke masjid, nggak taat, ya. Yang penting gimana bisa cari makan. Nah, sampai sekarang dipertahankan pendidikan ini. Ya, Pak Natsir sering ngutip kata-kata Sunukurgronya, of fooding and on the wish, ya, the Muslim van het Islam stelsel te emanciperen. Dengan pendidikan dan pengajaran kita melepaskan orang Islam dari cengkeraman agamanya. Nah, itu misinya. Jadi jangan heran kalau disekolahkan, dikuliahkan, tahu-tahu nanti dia malu sebagai orang Muslim, nggak taat sebagai agamanya, itu udah lama. Ya, makanya ulama kita melawan, ya kan, 1899 berdiri Tebu Ireng, 1905 berdiri Jamiat Khair di Jakarta, 1905 berdiri Mambaul Ulum di Solo, ya, nanti berdiri 1912 Muhammadiyah, 1914 Al-Irsyad Surabaya, 1913 Al-Irsyad Jakarta, Madrasah Al-Irsyad, 1911 Syekh Surkati datang di Indonesia, ya, beliau ulama besar di Mekah datang ke Indonesia. 1918 berdiri Sekolah Guru Muhammadiyah, 1926 berdiri Pesantren Gontor, 1923
Jadi dulu orang Islam di sini pinter. Oh, Belanda menjajah kita dengan pendidikan. Ya ulama kita bikin pendidikan untuk melawan itu. Nah, sampai sekarang masih berlanjut nih. So, problem peradaban Islam sekarang, tantangan terberat untuk kita bangkit, sekularisme. Ini yang dikatakan Pak Natsir dalam pidato 12 November 1957 di Majelis Konstituante. Apa sih? Peradaban kita nggak bisa bangkit, Pak. Dan dalam sejarah, memang peradaban Islam itu hancur kalau terserang 3 penyakit. Jadi ingat ya, peradaban Islam itu mulai titik balik kebangkitan itu hijrah Nabi. 622. 632 Rasulullah wafat, nanti setelah itu 636 Yerusalem, 711 Spanyol, Andalusia, 636 Masehi, kota Yerusalem tadi. Pukulan pertama peradaban Islam itu terjadi tahun 1099. Waktu itu Yerusalem dikuasai pasukan Eropa. Padahal waktu itu bangsa Eropa, bangsa yang terbelakang. Sains dan teknologinya tertinggal sekitar 600 tahun dari umat Islam. Kalau gambaran gampangannya, lihat film Robin Hood yang disutradarai Kevin Costner tahun 90-an. Itu Robin Hood punya kawan namanya Azim. Nah itu, Azim itu Muslim yang nolongin Robin Hood. Itu menggambarkan peradaban yang timpang antara Islam dengan Eropa. Waktu itu. Nah, makanya ada satu buku penting yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Buku ini direkomendasi di Universitas Islam Madinah, diterjemahkan oleh sahabat kami Ustadz Asep Sobari. Judul bukunya itu Model Kebangkitan Umat Islam. Ya, judul aslinya Hakadha Dhoharo Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds. Demikianlah lahirnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem. Jadi ada fase 88 tahun kota Yerusalem direbut oleh pasukan Eropa, dijajah oleh pasukan Eropa. Nah, ketika itu umat Islam, umat yang paling pinter, sains teknologinya paling maju, umat yang paling kaya. Waktu itu ada Khalifah Abbasiyah, waktu itu 100% syariat Islam berlaku. Maka tolong hati-hati kalau kita buat teori, ya, kita buat statement umat Islam bangkit kalau punya khilafah. Tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya betul. Ya, karena adanya khilafah memang nanti membantu, tapi kekhalifahan itu institusi negara, sama kayak institusi masjid, kampus, rumah sakit, sama. Akhirnya tergantung pada manusia. Nah, waktu itu kekhalifahan Abbasiyah ketika perang salib itu, ya, khalifahnya itu la yamutu, tidak bermutu. Ya. Maksudnya gini, Pak. Khilafah itu sama dengan model pemerintahan yang sifatnya sentralistik. Seperti kekaisaran, kerajaan, kekuasaan itu di satu tangan. Nah, model pemerintahan begini, kalau pas dapat pemimpin yang bagus, cepat bangkit. Tapi resikonya, pas dapat pemimpin yang jelek, cepat hancur. Makanya Plato menempatkan demokrasi itu sistem pemerintahan terbaik dari 3 yang buruk. Nah, sistem pemerintahan itu ada 6. Plato membagi 2. 3 baik, 3 buruk. Nah, 3 buruk yang terbaik itu demokrasi. Kenapa? Karena dalam demokrasi ada kelemahan. Demokrasi ini keuntungannya kalau penguasanya jelek. Karena kekuasaan dibagi-bagi. Dia kalau jelek runtuhnya lama. Ya, tapi kalau mau bangkit benernya juga lama. Kebanyakan diskusi ya. Demokrasi kan gitu, Pak. Ngangkat Kapolri diskusi dulu, penganggaran diskusi dulu, lama. Ya, sekarang sama kalau saya bikin sekolah dalam taraf awal, jangan banyak diskusi, apalagi banyak pikiran. Ya, yang ini gaya NU, ini Salafi, susah. Ya, udah satu, sama-sama baik saya bilang itu. Tapi kalau disatukan, nggak ketemu. Saya bilang udah kamu bikin sekolah sendiri, ya, dengan mazhab kamu, bagusin. Ini juga begitu. So kalau digabung, nggak jadi. Itu kayak rujak cingur dicampur dengan soto Betawi, nggak cocok.
Jadi kadang-kadang gitu Pak, kita itu ya. Jadi sama-sama baik, tapi kalau digabung jadi nggak cocok. Nah saya kembali ke tadi. Kok sampai rujak cingur apa itu? Saya ngomong apa tadi? Tadi apa? Pembebasan Hah? Yerusalem umat Islam tadi Indonesia. Oh, Pak. Punya mau Yerusalem ya, Yerusalem jatuh tadi. Jadi kenapa rusak? Ini peristiwa ini terulang lagi Pak nanti. 1258. 1258 itu Mongol, itu lebih parah lagi. Umat Islam juga Baghdad tuh pusat peradaban dunia, ya. Sains teknologinya paling maju, paling kaya, dihancurkan oleh peradaban yang paling rendah, bangsa Mongol. Ya. 1258. Nanti kejadian lagi 1492. Jatuhnya Granada. Terulang lagi nanti 1918. Kota Yerusalem dimasuki milisi Yahudi dan sekutu. Nah, kalian semua peristiwa kehancuran ini rumusnya kalau kita perhatikan di buku Hakadha Dhaharat Yerusalem itu dimuat satu hadis Rasulullah SAW riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Idza 'azzamat ummati ad-dunya nusiat minha haibatul Islam. Wa idza tarakatal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah." 3, umat Islam itu akan hancur, ya. Peradaban Islam hancur kalau mengalami 3 penyakit. 1, idza 'azzamat ummati ad-dunya. Jika umatku sudah memuja dunia. Kalau sudah penyakit hubud dunia merajalela, hancur. Ya, kalau sudah penyakit hubud dunia, mesti ujungnya nanti dia nggak mau dakwah dan mesti berantem. Ini sumber penyakit. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan hubud dunia aslu kulli khotiatin. Cinta dunia itu pangkal segala kerusakan. Ya, Rasulullah juga menyebutkan umat Islam kalian nanti akan seperti buih. Bal antum kafirun walakinakum guthaun kagutha'i sail. Jumlah kamu banyak tapi seperti buih. Kenapa? Ya, penyakit al-wahnu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Oh, di zaman perang salib itu ngeri. Kerjaan pemimpin foya-foya, ya, pesta pora. Khalifah itu didatangi oleh penduduk Palestina, bawa bukti-bukti kekejaman pasukan salib. Digambarkan di buku itu, sang khalifah mengatakan burung merpatiku si Balkok sudah 3 hari nggak pulang. Jadi dia itu lebih cinta burung merpatinya daripada kondisi umatnya. Waktu itu nggak ada foto. Itu menggambarkan nanti ya, buku ini penting sekali kan nanti menggambarkan rumus kebangkitan peradaban. Ya. Yang kedua, kalau idza tarakat al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Hurimat barakatul wahyi. Kalau umatku sudah meninggalkan dakwah, umatku tidak lagi mau berjuang di jalan Allah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Berkah dicabut oleh Allah kalau nggak mau berjuang di jalan Allah. Ketiga, jika umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, jika umatku sudah saling menghina satu dengan yang lain, maka jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Di zaman ini, ya, di zaman perang salib itu, umat Islam itu terjangkit penyakit konflik mazhab. Yang waktu itu mazhab paling keras permusuhannya adalah Asy'ari dan Hambali. Sampai bunuh-bunuhan di dalam kampus. Maka Imam Ghazali nanti pergi dari kampus Nizamiyah. Di kampus Imam Ghazali itu terjadi saling bunuh antar mazhab. Ada saling fitnah ulamanya. Maka nanti Imam Ghazali memberikan resep bagaimana membangkitkan umat Islam. Karena lewat jalur politik gak bisa. Khalifah sudah gak peduli dengan nasib umat. Akhirnya diistilah strateginya namanya al-insihab wal-audah. Umat Islam melakukan strategi menarik diri untuk melompat ke depan. Dan diistilah kebangkitan umat dilakukan melalui madrasah-madrasah. Madrasah Al-Ghazali, madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak contoh di dalam buku ini, bahkan kurikulumnya disebutkan kehancurannya. Maka nanti madrasah Imam Ghazali itu unik. Imam Ghazali mengharamkan muridnya jadi pegawai negeri. Ya, waktu itu pegawai negeri
khilafah. Diharamkan oleh Imam Ghazali. Kenapa? Karena waktu itu banyak orang nyari ilmu agama, tujuannya untuk cari dunia, untuk jadi pejabat, jadi pegawai, rusak ilmu agama. Maka beliau tulis kitab Ihya Ulumiddin. Banyak orang belajar agama, tapi tujuannya dunia. Sumbernya apa? Hatinya kotor, hatinya nggak bersih. Ya, nanti programnya tazkiyah. Saya neliti masalah ini sampai ada makalah saya tulis ya, riset tentang apa yang terjadi zaman perang salib. Banyak yang keliru. Kadang-kadang ada profesor kawan saya juga menulis buku umat Islam mundur gara-gara ikut ajaran Imam Al-Ghazali. Umat Islam maju karena ikut Ibn Rushd. Ini salah, nggak sesuai dengan fakta sejarah. Ya, jadi artinya peristiwa ini terulang lagi, Pak. Kalau antum ingat ya, ada kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab Ta'limul Muta'alim ditulis oleh penulisnya Syekh Hazarnuji kira-kira 40 tahun sebelum jatuhnya Baghdad. Jadi peradaban Islam itu hancur melalui rusaknya akhlak. Rusaknya akhlak karena rusaknya ilmu. Rusaknya ilmu menyebabkan rusaknya ulama. Maka di Ihya Ulumuddin itu ada bab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Di dalam bab itu Imam Ghazali nulis rumus kebangkitan, rumus kejatuhan peradaban. Di ujung bab amar ma'ruf nahi munkar. Inna fasada ra'iyati bifasadil muluk. Wa fasadal muluk bifasadil ulama. Ya, wa fasadal ulama bihobil mal wal jah. Rakyat rusak karena penguasa rusak. Penguasa rusak karena ulama rusak. Ulama rusak karena cinta harta dan cinta kedudukan. Ini rumus peradaban. Ya, jadi kalau kita mau bangkit lagi, dari mana kuncinya? Ya, pendidikan. Bersihkan hati. Ya, maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka tugas Nabi itu kan 3. Tilawah, tazkiyah, taklim. Ya, Al-Baqarah 151, Al-Jumu'ah ayat 2. Tilawah, tazkiyah. Nabi itu membersihkan hati, membersihkan raga juga. Maka ajaran Islam itu ada hadas, ada najis kan, dan ada tazkiyatun nafs. Kuncinya di hati itu. Kalau hatinya rusak, ya rusak semua kata Rasulullah. Ada mudghah. Ya, idza soluhat soluhal jasadu kulluhu. Idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Maka kalau kita mau benahin, dari mana kita benahi? Kurikulum pendidikan kita harusnya intinya itu tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Sebab hati yang bersih melahirkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah melahirkan adab. Adab melahirkan al-adalah. Nah, itulah sila kelima. Mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh kita itu sudah merumuskan. Bahkan kemarin di Kementerian Agama saya bilang, kita punya potensi tadi ya. Potensi apa? Religiositas. 2, potensi alam. Kekayaan alam kita melimpah. Yang ketiga, kita punya kekayaan sejarah. Orang Indonesia dalam sejarah kita mampu menyelesaikan konflik dengan dialog. Kita nggak sampai perang. Udah beda pendapat kayak apa? Nah ini orang Islam Indonesia ini. Ya, udah antar mazhab berantem, udah kawin aja deh saya bilang itu. Nanti antar mazhab gini, udah anaknya aja kawinin, insya Allah damai. Ya. Jadi dulu Bung Karno, Pak Natsir berdebat, ya. Tapi kata Pak Natsir apa? Begitu Bung Karno ditahan oleh Belanda di Bandung, kami orang Persis yang menjenguk Bung Karno sebelum keluarganya. Nah, nanti kemampuan menyelesaikan masalah dengan dialog ilmiah ini itu harus dipertahankan supaya negeri kita nggak pecah. Ini Bapak NKRI ini Pak Natsir soalnya, ya, yang menyatukan kembali Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Dan yang keempat ini potensi kita, konstitusi. Kita sekarang punya konstitusi ini bisa menjadi landasan kebangkitan peradaban Islam. Dengan dasar yang ada, ya, pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi sekali lagi ini singkatnya ya, kalau kita mau bangkit peradaban itu, teori dari Dr. Ihsan Al-Kilani, penulis buku Hakadha Dhawarajilu Salahuddin itu
lahirkan satu generasi baru. Rasulullah membangun peradaban baru dengan lahirnya generasi terbaik, generasi sahabat. Umat Islam membebaskan kota Yerusalem, para ulama melahirkan generasi baru, namanya Jilu Salahuddin, generasi Salahuddin. Umat Islam membebaskan Konstantinopel, melahirkan generasi Muhammad Al-Fatih. Bangsa kita mewujudkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, lahirnya generasi 45, lahirnya Kiai Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Hamka, Natsir, Panglima Sudirman, dan sebagainya. Mereka semua produk pendidikan kita. Nah sekarang target kita apa? 2045 Indonesia emas harus terwujud. Saya nggak mau peduli mau orang ribut kayak apa. Kita buktikan bahwa sekarang anak-anak kita yang umur 15-20 tahun, mereka 20 tahun lagi harus menjadi manusia-manusia terbaik di negeri kita. Nah itulah lahir kebangkitan peradaban. Yang bangkit apanya? Manusianya. Ya, konsepnya itu. Manusianya menjadi orang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, pasti unggul. Jadi ini peradaban itu akan kuat bertahan kalau akhlaknya baik. Tapi dia nggak bisa unggul. Peradaban itu akan unggul kalau dia menguasai sains dan teknologi. Jadi kalau daya tahan peradaban itu akhlak. Jujur, kerja keras, tidak iri, tidak sombong, tidak penakut. Nah itu dari hati yang bersih. Ya, itu lahir akhlakul karimah. Tapi kalau dia nggak menguasai sains dan teknologi, dia nggak unggul. Nggak bisa mengalahkan peradaban lain. Ya. Tapi saya lebih memilih, terus kita STEM dulu atau akhlak dulu. Simultan. Kan pemerintah menggalakkan STEM. Sains, teknologi, E-nya apa? Engineering, M-nya matematik. Kan ini sekarang yang dikatakan. Suatu bangsa akan unggul betul kalau dia menguasai STEM. Tapi kalau STEM nggak ditopang dengan akhlak, basisnya akhlak, kita akan melahirkan penjahat-penjahat berilmu tinggi. Itu lebih berbahaya. Kalau orang akhlaknya bejat, dia serakah, dia sombong, dia angkuh, dia iri. Orang yang akhlaknya bejat, lebih baik miskin, lebih baik dia jelek, lebih baik tidak populer, dan lebih baik tidak pinter, lebih baik tidak berkuasa. Karena akhlaknya jelek. Bahaya Pak, kalau akhlaknya jelek, cakep, populer, kuasa, kaya, itu daya rusaknya tinggi. Makanya basis pendidikan kita harus melahirkan manusia-manusia berakhlakul karimah. Karena Rasulullah mengingatkan kita, akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Ya, metode penerapan akhlak adalah 4 teorinya Profesor Ahmad Tafsir saya pakai itu. Dicontohkan, dibiasakan, dimotivasikan, dan ditegakkan aturan. Saya tambah 1, didoakan. 5, cara penegakan akhlak. Jadi kalau kita pengen anak jujur, anak bekerja keras, anak tidak malas, anak cinta ilmu, cinta ibadah, lakukan 5 hal. Contohkan, biasakan, motivasi terus-menerus, tegakkan aturan, doakan. 5. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita mau kebangkitan peradaban dari mana? Dari mana mulainya sekarang ini? Dari masjid. Yang kedua dari rumah kita. Baru ketiga dari institusi yang lain. Karena strategis masjid ini untuk kebangkitan peradaban kita. Terima kasih. Nanti bagaimana caranya, teknisnya kita diskusi lain waktu insya Allah. Karena ini perlu waktu yang cukup panjang. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.